Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Bagaimana kabar Anda hari ini? Cukup baik, alhamdulillah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Listiawan Oktaviani dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar, Angkatan 2022, semester 3. Baik, sebelumnya saya mempersilahkan Anda untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Oli Insani, umur saya 19 tahun, dan saya juga sekarang sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas di Makassar. Seperti itu. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan wawancara alo-anamnesa sebagai lanjutan wawancara dari atau auto-anamnesa yang saya lakukan sebelumnya kepada interviewee utama teman Anda dan mengetahui lebih dalam mengenai masalah psikologis apa yang signifikan atau yang biasanya dialami eh, oleh interviewee tersebut. Em, Baik. ya, baik. Em, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan mohon berkenan untuk memberikan informasi selama wawancara berlangsung. Baik, wawancara ini akan berlangsung selama kurang lebih 30 menit dan akan direkam dan di video maupun direkam suara selama proses wawancara. Apakah Anda bersedia? Iya, saya bersedia. Oke, baik. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa semua informasi yang Anda berikan selama wawancara akan dijaga kerahasiaannya kecuali ada keadaan darurat. Saya sangat menghargai kepercayaan Anda dan memberikan informasi selama proses wawancara ini. Apakah Anda memiliki pertanyaan? Saya rasa pernyataan yang Anda berikan sebelumnya sudah cukup jelas, jadi saya tidak memiliki pertanyaan. Oke, baik. Dalam wawancara kali ini mungkin akan terdapat beberapa pertanyaan yang sensitif bagi sebagian orang. Jadi jika tidak berkenan menjawabnya, eh, tidak apa-apa. Silahkan memberitahu saya jika tidak berkenan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, kita akan mulai di pertanyaan pertama. Bagaimana hubungan Anda dengan interviewee tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Hubungan saya dengan interviewee tersebut itu sampai sekarang itu masih sangat-sangat baik. Dia masih sering terbuka dan cerita atau curhat-curhat kepada saya. Jadi saya rasa hubungan saya dengan dia itu sampai sekarang masih terjalin dengan baik begitu. Pertanyaan kedua, sudah berapa lama Anda berteman dengan interviewee utama tersebut? Baik, jadi saya berteman dengan interviewee tersebut itu kurang lebih sekitaran 4 tahun. eh Terhitung mulai dari saya memasuki sekolah menengah atas. Sampai sekarang masih berteman, begitu. Eh, Pertanyaan ketiga, bagaimana awal mula Anda bertemu dengan teman Anda tersebut? Baik, jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa saya bertemu di sekolah menengah atas. Pada awalnya itu kita bertemu di salah satu organisasi dan di situ kita mungkin memiliki beberapa kesamaan, terus akhirnya kita sering cerita-cerita dan dia sering curhat-curhat begitu, sehingga kita bisa berteman baik sampai sekarang.
Gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda melihat tingkat stres akademik Fandi dalam hubungan dengan tugas-tugas akademik di kehidupan kampusnya? Baik, jadi kalau menurut pandangan saya, berdasarkan dari cerita-cerita dia yang dia ceritakan kepada saya, yaitu pada awalnya pada saat masuk kuliah dia itu cukup kesulitan karena dia masuk di jurusan teknik sipil ya, teknik begitu, dan di sana itu banyak tugas-tugas dan dia eh, cukup kesulitan untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut karena tugas-tugas itu tuh pakai rumus, sedangkan dia mungkin tidak terlalu menyukai pelajaran yang menggunakan rumus begitu. Baik, menurut pengamatan Anda, apakah ada situasi tertentu atau tugas akademik tertentu yang seiring berjalannya waktu yang membuat Fandi itu merasa stres? Tugas akademik tertentu, setahu saya berdasarkan cerita dia kepada saya, yaitu ada beberapa mungkin kayak tugas-tugas akhir yang diberikan oleh dosennya, kayak tugas-tugas besar itu di waktu yang bersamaan dan banyak begitu dan harus dikumpulkan dengan deadline yang mepet atau waktu yang singkat sehingga itu yang menyebabkan dia tertekan terhadap tugas-tugas akademiknya begitu. Oke, seperti itu ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda pernah melihat Fandi menggunakan strategi tertentu untuk mengatasi stres yang dialami itu? Baik untuk strategi, saya pernah melihat langsung dia itu pasti akan mengajak temannya untuk nongkrong dan dia sering juga baca buku seperti yang diceritakan juga kepada saya bahwa belakangan ini dia sering membaca buku-buku begitu. Terus selain baca buku biasanya dia menggambar teman-temannya atau orang-orang terdekatnya atau orang-orang yang menurut dia berkesan dalam hidupnya begitu. Ya, baik. Eh, Pertanyaan berikutnya, menurut pandangan Anda, apakah stres akademik yang telah dialami Fandi mempengaruhi kesejahteraan fisiknya atau keadaan emosionalnya tersendiri? Baik mempengaruhi kesejahteraan fisik ya begitu. Menurut saya iya karena dia juga kadang mengeluh bahwa dia mengalami sakit kepala, terus sakit emahnya itu kadang kambuh karena sering minum kopi karena kan dia begadang untuk mengerjakan tugas. Dan kalau dibilang apa tadi sakit kepala itu juga mungkin disebabkan karena dia kurang tidur, terus pusing juga sama tugas-tugasnya. Menurut saya sih seperti itu. Karena berdasarkan cerita-cerita dia kepada saya. Baik, seperti itu ya. Apakah Anda pernah memperhatikan gejala fisik seperti sakit kepala yang tadi telah Anda jelaskan, gangguan tidur atau ketegangan otot pada Fandi saat dia mengalami stres? Eh, Pernah ya kalau misalkan gangguan tidur itu saya juga pernah karena dia kadang jam 4 atau jam berapa itu dia belum tidur. Eh, Kalau untuk sakit kepala langsung melihat langsung itu saya tidak pernah sih lihat, tapi dia sering cerita juga begitu. Baik, hanya itu ya. Setuju.
Bagaimana menurut Anda gejala fisik itu mempengaruhi aktivitas sehari-hari Saudari Fandi itu? Kalau menurut saya, em, maaf, apakah tadi pertanyaannya bisa diulang? Eh, Pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut Anda gejala fisik tersebut mempengaruhi kegiatan sehari-hari Saudari Fandi? Oke, baik. Gejala fisik tersebut mempengaruhi kegiatan sehari-hari Fandi begitu ya. Menurut saya iya, karena kan kalau dia sakit mau mungkin dia tidak masuk kelas. Terus kalau dia gangguan tidurnya itu terkendala, jadi dia terlambat untuk masuk kuliah sehingga eh, tugas-tugas dan malahan tekanan-tekanan yang dia dapat di lingkungan akademiknya itu akan lebih berat gitu. Seperti itu. Apakah Saudari Fandi pernah memberitahu Anda atau Anda pernah melihat dia itu tampak cemas atau khawatir secara berlebihan dengan tugas-tugas yang diberikan oleh dosennya? Baik, saudara Fandi tuh dia pernah cerita sih kepada saya bahwa dia juga kadang cemas, bukan kadang ya, dia selalu cemas dengan tugas-tugas yang diberikan oleh dosennya, apalagi di saat dia tidak bisa menyelesaikan tugas tersebut di waktu yang tepat. Jadi dia eh, tidak tenang perasaannya dan mengalami kecemasan begitu. Baik, jadi menurut Anda perasaan yang dialami oleh Saudari Fandi itu adalah cemas ya pada saat ini jika banyak tugasnya. Iya, menurut saya itu bisa dibilang cemas ya, karena mempengaruhi gangguan tidurnya juga, karena dia juga tidak tenang gitu. Oke, pertanyaan berikutnya. Menurut pengamatan Anda, apakah Fandi pernah mengalami perasaan depresi atau cemas secara umum di luar konteks akademik atau selain dia cemas karena tugas atau apakah ada hal lain yang membuat dia cemas? Kalau untuk hal tersebut sih saya tidak pernah melihat secara langsung, dan Fandi juga tidak pernah menceritakan kepada saya mengenai kecemasan-kecemasannya di luar tekanan-tekanan akademik yang dialami di lingkungan perkuliahan dia yang sekarang begitu. Oke, selanjutnya, apakah Anda dapat mengidentifikasi faktor tertentu yang memicu atau memperburuk stres akademik Saudari Fandi? Hmm, bisa apa ya? Maaf tadi kurang terdengar, audionya agak sedikit terganggu. Bisa diulang tadi pertanyaannya? Oke, saya ulang ya pertanyaannya. Apakah Anda dapat mengidentifikasi faktor tertentu yang memicu atau yang lebih memperburuk stres akademik yang dialami oleh teman Anda? Baik, untuk faktor-faktor lain begitu ya, di luar masalah akademiknya mungkin. Kalau menurut saya mungkin karena dia juga sekarang, dia pernah bilang dia berusaha untuk membiayai kuliahnya sendiri begitu. Dia bekerja, jadi dia kadang pulang kampung untuk, karena di sana dia memiliki usaha kedai kopi begitu. Jadi mungkin itu salah satu faktor juga, tekanan-tekanan di luar akademiknya, karena dia ingin menjadi eh, menurut saya kayak mahasiswa yang mandiri, apalagi dia seorang laki-laki begitu.
menurut saya. Oke. Patut dicontoh ya, karena dia adalah seorang laki-laki yang mau bekerja keras. Betul. Oke. Kita lanjut ya. Iya, silakan. Apakah Fandi pernah berbicara tentang ada tekanan dari orang lain atau keluarganya atau dari hal yang lain yang membuat dia stres akan kuliahnya? Oke. Untuk tekanan dari keluarganya sih, dia tidak pernah menceritakan kepada saya, tapi sebenarnya tekanan itu dia dapatkan dari ekspektasi dirinya sendiri, karena dia tidak ingin mengecewakan orang-orang sekitarnya, apalagi mamanya ya, karena setahu saya mamanya itu single parents begitu. Jadi dia akan berusaha untuk apa ya, untuk belajar dengan sungguh-sungguh untuk mengejar nilai akademik yang baik, sehingga saya rasa tekanan yang didapat itu bukan dari keluarganya, tapi dari dirinya sendiri, ekspektasinya. Intinya dia ingin berusaha begitu, menurut saya. Oke. Jadi dia em, yang tekanan yang membuat dia stres itu dari dirinya sendiri ya, bukan dari orang tua atau hal yang lain. Iya, betul. Eh, dari dirinya sendiri, karena dia ingin membanggakan ibunya, terus dia masih punya adik juga, jadi dia ingin menjadi contoh kakak yang baik begitu. Eh, Kita lanjut pertanyaannya. Menurut Anda, apakah Saudari Fandi mencari dukungan atau berbicara dengan orang lain ketika dia merasa stres? Dan dengan siapa dia biasa berbicara? Baik, kalau untuk mencari kayak dukungan sosial begitu ya di lingkungan sosialnya atau orang-orang terdekatnya, yang saya tahu dia sering cerita dengan salah satu temannya itu, teman laki-lakinya bernama Noval Wardana. Terus dia juga sering cerita sama saya. Terus eh, ada juga teman dia gitu. Dia sering cerita-cerita begitu. Dia curhat tentang masalah-masalah di lingkungan akademiknya dan meminta dukungan atau solusi yang tepat untuk dirinya begitu. Baik, kan tadi kita berbicara soal dukungan sosial eh, yang diterima oleh Saudari Fandi. Nah, menurut Anda, eh, dukungan sosial yang diterima oleh Fandi selama dia mengalami stres, apakah ada orang yang terlibat yang memberikan dukungan lebih banyak selain Anda atau teman yang lain? Hmm, Kalau menurut saya, eh, orang tuanya ya, mamanya sih pasti. Itu pasti memberikan dukungan yang besar kepada dia, entah itu secara finansial atau secara emosional begitu. Itu sih yang paling terdekat, karena setahu saya sekarang dia tidak memiliki pasangan begitu. Baik. Eh, Bagaimana menurut Anda stres akademik yang dialami Fandi mempengaruhi interaksi sosialnya atau hubungannya dengan teman-teman atau keluarganya? Kalau menurut pandangan saya, stres akademik yang dia dapat itu tidak mempengaruhi sih, tidak mempengaruhi cara dia bersikap kepada lingkungan sosialnya atau hubungan-hubungan sosialnya, tidak mempengaruhi ya, begitu. Baik. Jadi tidak ada pengaruhnya stres akademik dengan interaksi sosial yang dialami Fandi ya. Iya, begitu.
dia tetap sama saja sih ke semua teman-temannya atau lingkungan sosialnya. Dia tidak akan membawa hal itu keluar gitu. Apakah Anda pernah melihat ada perubahan perilaku sosial yang dilakukan oleh saudara Fandi saat mengalami stres, ataukah Anda bisa memberikan contoh bagaimana dia menghindari lingkungan sosial saat merasa stres? Uh, di saat dia stres, dia salah satu orang yang mungkin lebih memilih untuk menyendiri begitu. Dia lebih memilih untuk membaca buku atau menggambar di tempat tinggalnya yang sekarang. Dia memilih untuk menenangkan diri lah atau setidaknya memisahkan diri sejenak dengan teman-temannya atau orang-orang di sekitarnya, memberikan ruang kepada dirinya sendiri. Itu. Oke, baik, kan tadi Anda mengatakan bahwa kalau Fandi sedang stres, dia kadang tinggal di tempat tinggalnya dan lebih mengurung diri. Apakah menurut Anda hal tersebut adalah eh, dia merasa terisolasi sosial, atau dia merasa kesepian pada saat itu? Kalau terisolasi sosial, kalau menurut saya sih tidak ya. Mungkin dia cuman akan merasa kesepian. Tapi itu pun dia yang memilih sendiri hal tersebut. Cara dia untuk menenangkan dirinya atau perasaannya. Setelah itu kayak mungkin sehari, 2 hari dia bakalan keluar lagi dan bermain bersama teman-temannya. Dan atau kalau memang dia rasa bahwa tinggal di rumah itu tidak bisa memecahkan masalahnya, dia akan keluar dan mencari orang-orang terdekatnya untuk menceritakan hal tersebut. Jadi, untuk disebut sebagai isolasi mandiri mungkin belum sampai ke situ sih, lebih ke dia merasa kesepian kalau menurut saya. Jadi pada intinya ini Fandi hanya eh, memilih untuk tinggal mengerjakan hal-hal yang dia senangi di tempat tinggalnya, ini untuk merasakan tenang ya. Iya, begitu. Betul sekali. Pertanyaan selanjutnya, apakah Saudara Fandi mengalami perubahan dari pola makan atau kebiasaan makan saat dia merasa stres? Apakah dia pernah menceritakan hal tersebut kepada Anda? Kalau untuk pola makan sih dia tidak pernah cerita secara langsung kepada saya bahwa di saat dia stres dia mungkin tidak terlalu bisa untuk makan atau mungkin dia malah sering makan. Dia tidak pernah menceritakan hal tersebut dan saya juga tidak pernah menanyakan langsung. Mungkin setelah ini saya bisa menanyakan langsung kepada dia begitu. Baik. Eh, apakah Anda pernah melihat dampak stres tersebut secara langsung di kesehatan fisiknya selain sakit kepala atau gangguan tidur tadi? Kalau dampak lainnya ya, mungkin selain sakit kepala dan gangguan tidur itu eh mah sih, karena kan dia pasti eh kembali lagi dia suka minum kopi. Setahu saya dia suka minum kopi, jadi itu yang menyebabkan dia mengalami mah itu. Eh, Pertanyaan selanjutnya, apakah eh, Fandi pernah berbicara tentang perubahan dalam cita-cita akademiknya karena dia mengalami stres di
perkuliahan dia saat ini? Untuk perubahan cita-cita, dia sih tidak pernah ya, karena dari awal memang bahkan sebelum masuk kuliah dia sudah bercita-cita ingin menjadi seseorang yang bekerja kayak proyek-proyek begitu. Makanya dia masuk ke jurusan teknik. Dan saat dia mengalami stres, mungkin dia tidak pernah untuk berubah pikiran, masih tetap dengan pendirian pertamanya, yaitu ingin mengejar cita-citanya di bidang tersebut. Jadi menurut saya stres tersebut belum mempengaruhi cita-cita dia untuk kedepannya. Dia masih berpegang teguh dengan cita-citanya. Itu. Nah, baik. Eh, Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda sebagai seorang atau teman dekat, termasuk teman dekat oleh Fandi, merasa berperan penting dalam membantu untuk menghadapi stresnya Fandi? Baik. Saya sebagai teman dekatnya, bisa dibilang salah satu teman dekatnya itu, saya rasa saya memiliki peran yang gimana ya, cukup penting. Cuman saya tidak tahu kalau dari pandangan Fandinya bagaimana. Tapi dia kalau cerita sama saya pasti akan berusaha untuk menanggapi dan memberikan solusi-solusi terbaik menurut saya. Begitu. Jadi saya rasa saya memiliki peran yang cukup penting untuk dia menangani stres-stresnya atau tekanan-tekanannya begitu. Untuk teman cerita, teman berbagi, curhat, setidaknya itu bisa mengobati sedikitlah untuk mengurangi beban yang ada di dirinya dia begitu. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir dari sesi wawancara kita kali ini. Apakah Anda merasa ada cara yang lebih baik atau lebih efektif untuk mendukung tingkat stres akademik yang dialami oleh teman Anda tersebut? Baik, kalau salah satu cara ya supaya dia bisa mengurangi stres akademik atau stres yang dia alami begitu, mungkin dia bisa lebih terbuka dengan orang-orang lain, bukan cuman dengan teman-teman dekatnya atau yang kayak terlanjur akrab sama dia. Dia lebih terbuka, bukan tidak cuek, apalagi di lingkungan kampusnya. Dia harus bisa berbaur dengan teman-teman barunya agar dia bisa kayak saling berbagi-berbagi tugas. Jadi dia tidak akan terlalu merasa tertekan dengan tugas-tugas akademik atau tekanan-tekanan akademik yang dia dapat di lingkungan kampusnya. Terus dia harusnya lebih banyak cerita, tidak terlalu banyak memendam begitu, memendam masalah-masalah di dalam dirinya sehingga beban yang ada dalam dirinya itu bisa berkuranglah sedikit dan teman-teman di lingkungan sekitarnya itu juga bisa memberikan saran atau bantuan begitu kepada dia. Kalau memang dia membutuhkan bantuan secara langsung kayak tugas-tugasnya mungkin kayak dia butuh apa kita bisa bantu apa begitu. Begitu sih. Baik, itulah tadi pertanyaan-pertanyaan yang dapat saya ajukan kepada Anda sebagai narasumber pada hari ini. Jawaban-jawaban yang saudari berikan sangat bermanfaat bagi kelangsungan dan membantu memahami dan memperdalam eh, masalah latar belakang yang dialami oleh saudara Fandi. Eh, Sebelum saya menutup sesi wawancara kali ini, apakah ada pertanyaan yang ingin Anda ajukan? Eh, saya rasa
saya tidak memiliki pertanyaan yang saya ajukan kepada Anda. Saya rasa sudah cukup. Gitu. Oh, baik, saya sangat mengapresiasi jawaban yang Anda berikan kepada saya dan jawaban yang Anda berikan sangat luar biasa. Saya sangat merasa puas pada jawaban yang Anda berikan. Sebagai interviewer, eh, mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan dan waktu serta tenaga yang Anda berikan pada wawancara kali ini. Mungkin wawancara kali ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga.